Di Tangerang, Banten, seorang pria ini hidup selama 2 hari bersama jenazah PSK yang telah dibunuhnya. Karena dia ini bingung harus membuang jasad korban ini kemana. Bagaimana rangkaian peristiwanya? Kami rangkum dalam segmen Cerita Kriminal di Aksa Nation YouTube channel. Jangan lupa subscribe. November 2024 silam, malam akhir pekan tentu menjadi malam yang menyenangkan, apalagi jika malam yang panjang itu ditemani oleh seorang wanita. Wanita penghibur pun tak masalah. Begitulah yang ada di benak seorang pria yang kita sebut saja namanya Handi, pria berusia 27 tahun. Malam itu Handi pun memesan jasa seorang PSK atau pekerja seks komersial. Wanita muda 24 tahun yang sebut saja namanya Naya. Akhirnya deal dengan Handi. Maka malam itu Naya langsung bergegas menuju kontrakan Handi yang berada di Desa Telaga Sari, Kecamatan Cikupa, Tangerang. Sesampainya di kontrakan Handi, Naya pun langsung masuk ke dalam kontrakan itu. Handi pun menyambutnya dengan senang hati. Apalagi dia sudah menunggunya sedari tadi. Dan memang seperti tujuan mereka bertemu untuk membuat malam akhir pekan semakin bergairah. Naya pun melakukan pekerjaannya. Usai memuaskan nafsu Handi, Naya pun kemudian meminta bayaran yang telah disepakati. Namun sayangnya Handi tak membayar sesuai kesepakatan, di mana harusnya Naya ini mendapatkan bayaran Rp500.000. Tapi Handi malah hanya membayar Rp400.000 alias kurang Rp100.000. Karena tidak sesuai kesepakatan, tentu Naya kesal kepada Handi. Mau gak mau, Naya pun menerima uang itu namun dengan menggerutu. Sudah kurang 100.000, badan lo bau lagi. Gerutu Naya di hadapan Handi sambil membereskan pakaiannya. Rupanya perkataan Naya ini langsung membuat Handi naik pitam dan langsung mencekik leher Naya hingga pingsan. Lalu membekap wajah Naya dengan bantal hingga kehabisan nafas dan meninggal dunia malam itu. Sadar Naya telah tewas di tangannya, Handi tentu panik. Dia kebingungan detik itu. Dan dia bingung harus membuang jasad Naya ini kemana. Selama 2 hari dari tanggal kejadian yaitu 9 November hingga 11 November, jasad Naya tinggal bersama Handi di kontrakannya. Handi masih mencari lokasi yang tepat untuk membuang jasad Naya. Handi berpikir keras bagaimanapun dia harus membuang jasad Naya. Dan tepat jam 3 dini hari di tanggal 11 November, Handi berencana membuang jasad Naya itu. Dia keluar dari kontrakannya dengan menggunakan sepeda motor. Jasad Naya yang telah digulung dengan kasur lantai kemudian diikat di bagian motor belakang. Di malam yang masih cukup sunyi, Handi mengendarai motornya bersama jasad wanita. Namun sayangnya, sebelum sampai di lokasi pembuangan, bahkan masih dengan kontrakan Handi, jasad Naya ini jatuh dari motor. Karena panik, bukannya langsung membawa Naya kembali, Handi justru meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan. Kemudian jasad Naya ditemukan warga yang hendak sholat subuh di masjid. Dan polisi pun mulai melakukan penyelidikan. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Rupanya tersangka Handi membiarkan potongan tali rapiah yang digunakan untuk mengikat jenazah Naya berserakan di depan kontrakannya yang tertutup rapat. Warga mencurigai Handi pelakunya karena tali rapiahnya sama. Kemudian polisi dan warga mengecek rumah kontrakan Handi dan benar saja barang-barang Naya berupa tas dan lainnya ada di dalam kontrakan itu. Polisi bergerak cepat mendatangi lokasi kerja Handi dan kemudian menangkapnya. Handi pun mengakui perbuatannya di sana. Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara menanti Handi. Yang begini nih, sok-sokan bayar PSK. Kalau dirasa nggak mampu, lebih baik nggak usah deh pakai bergaya open BO segala. Giliran bayar nggak sesuai kesepakatan, disindir malah jadinya sakit hati. Dan berujung sampai menghabisi nyawa orang lain. Ini tentu nggak benar. Kalau duitnya emang pas-pasan banget gitu ya, mending buat nyambung hidup alias buat makan dulu aja daripada orang lain yang harus jadi korban ya. Apalagi sampai korban nyawa gitu ya. Gimana menurut Positive People? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.